Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB dengan fokus kepada penekanan klaster perkantoran dan keluarga. Penerapan ini juga berdampak pada aktivitas transportasi umum dari dan menuju DKI Jakarta. Kita akan mencari tahu kondisi terkini di Stasiun Manggarai terkait dampak PSBB terhadap transportasi umum. Sudah ada rekan kami, Cinta Zanindia, dan juga juru kamera Ade Suherman. Ya, Cinta, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Manggarai di hari pertama penerapan kembali PSBB hari ini? Ya, Doni, situasi di Stasiun Manggarai sore ini terlihat sudah cukup terkendali, yang mana kami melihat di sini sudah tidak begitu banyak penumpang yang terlihat mengantri ataupun yang lalu lalang di sekitar Stasiun Manggarai. Maka dari itu, menurut pantauan kami, sekarang ini seluruh penumpang sudah lebih leluasa untuk melakukan protokol kesehatan physical distancing atau menjaga jarak antar satu sama lain. Selain protokol kesehatan physical distancing, protokol kesehatan COVID-19 yang diberlakukan oleh pihak Stasiun Manggarai ini hampir semuanya masih sama dengan sebelumnya, yang mana seluruh penumpang saat ini masih diharuskan untuk memakai masker dan juga masih diharuskan untuk dicek terlebih dahulu temperaturnya sebelum memasuki stasiun, dan juga masih adanya penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara rutin oleh pihak Stasiun Manggarai. Akan tetapi yang harus diingat oleh warga sekarang ini adalah pihak PT Komuter Indonesia sekarang ini sudah tidak lagi memperbolehkan pengguna KRL untuk menggunakan masker buff ataupun masker scuba selama berada di stasiun ataupun berada di dalam kereta. Dan jika ada para penumpang yang terlihat memakai masker-masker tersebut, maka mereka tidak diperbolehkan untuk memasuki stasiun dan harus mencari masker lainnya terlebih dahulu sebelum akhirnya diperbolehkan untuk memasuki stasiun. Peraturan tersebut memang sudah diberlakukan oleh pihak PT KCI karena adanya kekhawatiran bahwa masker buff dan juga masker scuba ini terlalu tipis untuk mencegah penularan COVID-19 selama berada di dalam stasiun ataupun berada di dalam kereta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 setelah melihat tren jumlah angka positif COVID-19 di DKI Jakarta yang sampai sekarang ini masih terus meningkat. Maka dari itu, dengan adanya PSBB ini, PT KCI memang sudah diharuskan untuk melakukan pembatasan dari operasionalnya, seperti pembatasan jumlah penumpang yang berada di dalam kereta, yang sekarang ini sudah dibatasi menjadi 74 orang per kereta saja, dan juga untuk jam operasional sekarang ini masih sama, yaitu dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam untuk tanggal 14 hingga 16 September tahun 2020, akan tetapi memang jam operasional ini akan terus dipangkas seiring berjalannya waktu, yang mana pada tanggal 17 hingga 20 September nanti jam operasional akan dipangkas menjadi dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam, dan juga untuk tanggal 20 September seterusnya, maka jam operasional KRL akan dipangkas kembali menjadi dari jam 5 pagi hingga jam 7 malam saja. Doni? Ya, Cinta, dari temuan di lapangan, adakah penurunan jumlah penumpang mengingat sistem ganjil genap yang juga tidak diberlakukan di masa PSBB ini? Ya, Doni, memang di hari pertama pemberlakuan PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta, sekarang ini sudah ada penurunan jumlah pengguna KRL yang telah dicatat oleh PT KCI dari hari Senin minggu ini yang dibandingkan dengan Senin minggu kemarin. PT KCI mencatat adanya penurunan jumlah penumpang sebanyak 19%, yang mana pada pagi ini pengguna KRL hanya mencapai 92.546 orang saja dibandingkan dengan 114.075 pengguna pada hari Senin minggu kemarin. Adapun menurut data Stasiun Manggarai, jumlah pengguna KRL juga telah menurun sebanyak 30% di stasiun ini jika dibandingkan dengan hari Senin minggu kemarin. Penurunan jumlah penumpang ini dikarenakan adanya peraturan baru untuk PSBB Jilid 2, yang mana hanya 25% dari pegawai PNS ataupun swasta yang diperbolehkan untuk bekerja langsung di kantor, dan lainnya ini diharuskan untuk melakukan WFH atau work from home. Doni?
Baik Cinta, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa laporan reporter Cinta Zanindia dan juru kamera Ade Soreman dari Stasiun Kereta Manggarai, Jakarta.